Inilah salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Tahun 1998, krisis menghantam Indonesia. Rupiah ambruk dari 2.400 menjadi Rp16.000 per dolar. Inflasi melonjak ke angka mengerikan 80%. Ekonomi nyaris lumpuh total, terjadi PHK massal, dan angka kemiskinan meningkat tajam. Ribuan massa dari berbagai penjuru bergerak menuju Jakarta, melakukan unjuk rasa besar-besaran untuk melengsarkan Soeharto. Kerusuhan mematikan pada Mei 1998 menciptakan tekanan yang sangat besar untuk perubahan politik, yang kemudian dikenal sebagai gerakan reformasi. Di tengah kekacauan itu, Soeharto akhirnya mundur setelah 32 tahun berkuasa. Yang menunjuk wakilnya naik menjadi presiden, yaitu B.J. Habibie. Keputusan ini diterima dengan buruk. Banyak pihak melihatnya sebagai upaya melanjutkan rezim lama dan menganggap Habibie hanyalah boneka, bukan seorang reformis. Habibie mewarisi sebuah negara yang berada di ambang kehancuran. Ia menerima warisan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang telah mengakar, serta ekonomi yang hancur lebur. Banyak kebijakan Habibie pada saat itu dianggap sangat jenius dengan langkah tegas dan berani. Salah satunya, ia berhasil mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari Rp16.000 turun menjadi Rp5.000. Inilah titik awal kebangkitan ekonomi dalam waktu singkat. Ia bahkan mereformasi kabinet Orde Baru dengan berani mengeluarkan Putri Soeharto yang berada di kabinetnya, serta memecat Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Panglima Kostrat. Itu menjadi bukti ketegasannya dalam memberantas sisa-sisa Orde Baru di pemerintahannya. Ironisnya, Habibie justru berusaha digulingkan oleh para penguasa elit politik yang haus akan kekuasaan. Dalangnya adalah para oligarki dan lawan politiknya. Semua dipicu oleh keputusannya melepaskan Timur Timur. Selama 24 tahun, Indonesia menyebut Timur Timur sebagai provinsi ke-27. Namun dunia internasional tidak pernah mengakuinya. Di mata internasional, itu bukan integrasi, melainkan pendudukan, atau bahkan disebut sebagai bentuk penjajahan halus. Inilah yang dimanfaatkan para oligarki dan elit politik untuk menjatuhkan Habibie, dengan alasan ia dianggap tidak nasionalis. Namun meskipun menjabat singkat, hanya kurang dari 17 bulan. Habibie justru membuktikan keberaniannya sebagai presiden yang berani mereformasi bangsa yang sakit di masa itu.